Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Hadirin wal hadirat jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, tokoh adat yang berbahagia, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah. Diawali ketika Allah memberikan kita nikmat umur. Sesuai janji kami tadi malam, kalau Allah masih memberikan kita nikmat umur, insyaallah kita masih berjumpa kembali. Alhamdulillah kesempatan subuh hari ini Allah masih membangunkan kita. Maka boleh jadi ada di antara kita, mobil khusus ini ibu-ibu, bangun tidur langsung ingat apa untuk sahur. Maka sudah sepantasnya kalau bangun langsung ingat Allah. Alhamdulillahillazi ahyana. Itu pun harus ada korelasi, sambungan. Jangan bangun tidur membaca doa, tapi sebelum tidur kita tidak membaca doa. Maka ada sambungannya. Kalaulah kita bangun sebelum tidur membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Maka tidur itu sudah mati, Pak. Ada riwayat lain, ketika itu ada mahasiswi saya menyetor praktek ibadah. Jadi doanya bukan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dibalik, Pak. Nah, mungkin kalau ada bapak yang baca doa itu, bismika Allahumma amut wa bismika Allahumma ahya. Wah, saya yang dengar ini agak unik ini. Kok bisa dibalik doanya ini? Nah, saya bilang siapa yang ngajarkan? Ada buku neneknya dulu. Nah, jadi dengan rujukan buku kitab kuning neneknya. Saya suruh bawa dan saya lihat memang ada beberapa berbeda pendapat. Hanya dijelaskan di situ bismika Allahumma amut wa bismika Allahumma ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati, karena kita tidur akan mati. Wa bismika Allahumma ahya, dan dengan namamu nanti aku dihidupkan. Maka dia berurutan, tidur dulu itu sudah mati, maka kalau Allah bangunkan, maka nanti sepantasnya membaca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Maka kita semuanya mati tadi malam, Pak. Mudah-mudahan subuh hari ini diawali dengan ibadah kita berjamaah
dan dihadiri mungkin lebih cepat. Ada yang melakukan salat tahiyatul masjid, ada yang melakukan salat sunat qobliyah, dan dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita insyaallah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami semua materi, kami ucapkan terima kasih bidu'aikum. Masyaallah. Kalau tadi saya kepikiran Pak, malam tadi entah mau isi materi apa itu, karena ingat ayah saya. Saya minta doa bersama-sama sampai alhamdulillah habis tarawih ke rumah, orang tua saya nggak ada. Lah kemana nih orang tua? Alhamdulillah Allah masih memberikan ghairah, semangat dia untuk sholat tarawih di Musola Al-Munawwarah Pertadas. Ada saya tunggu-tunggu orang tua saya, alhamdulillah. Ya, ada cerita mungkin kecapean dan sebagainya. Ya, sebagai anak tentu saya hanya mendoakan. Kalau tadi mungkin sholat subuh, itu doa yang termuat dalam Al-Quranul Karim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita minta keluarga kita, keturunan kita adalah orang-orang yang mendirikan salat. Itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Nah, jadi ada doa orang tua itu berbeda. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini juga ada termuat Rabbi ja'alni Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka tentu kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang hormati. Ya, karena doa itu adalah silahul mukminin, perisainya kita orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang hormati, hari ini sesuai dengan tema yang kami diberikan pengurus, yakni berkenaan dengan kita manusia ini adalah khalifah di muka bumi. Allah tegaskan dari ayat 30 surah Al-Baqarah yang dibacakan tadi. Wa idh, dan ingatlah, qala rabbuka, Tuhanmu berfirman, lil malaikah, kepada malaikat. Jadi firman ini disampaikan kepada malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan pemimpin di muka bumi ini. Qalu, dan mereka bertanya, malaikat ini ada satu sisi memahami dengan makna protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi ini manusia yang di situ mereka merusak dan menumpahkan darah di muka bumi? Ini ada persoalan besar Bapak yang hormati. Saya langsung kutip di beberapa ahli tafsir termasuk membumikan Al-Quran, Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab, dia mengatakan, jadi nanti akan ada makna-makna yang memahami bahwa mengapa malaikat ini protes. Yang pertama dia mengatakan bahwa seolah-olah ini malaikat tidak terima mengapa manusia yang harus dijadikan khalifah bukan kami. Bukan kami yang senantiasa memujimu ya Allah, bersujud. Kenapa harus manusia yang menjadi khalifah di muka bumi? Yang selanjutnya bahwa ada yang mengatakan, nah ini agak ngeblank nih Pak. Kalau saya belajar waktu kuliah ini ada dosen filsafat, bahwa malaikat itu tahu perangai manusia. Sedangkan yang kita ketahui bahwa manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Kok bagaimana malaikat tahu perangai manusia? Kalau waktu saya kuliah, filsafat mengatakan dosen saya, itu menandakan bahwa ada manusia sebelum Nabi Adam. Wah, kami pusing. Yang kami yakini bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama. Berarti ada manusia. Oh, dilanjutkan oleh dosen kami, bahwa manusia sebelum Nabi Adam adalah manusia yang tidak beradab,
Maka hadir Nabi Adam alaihissalam membawa menjadi manusia yang beradab. Coba hormati. Jadi memang ada barangkalinya bisa jadi sebelum kita ada makhluk-makhluk lain. Ada mungkin manusia purba. Apalagi Bu? Kalau kita nonton di film tuh dinosaurus bisa jadi, ya. Dan lain sebagainya. Maka Bapak yang hormati, Allah tidak menjawab pertanyaan para malaikat tadi. Apa yang Allah jawab? Insyaallah. Qala, tapi Allah mengatakan berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi memang kalau skenarionya bahwa Allah itu sudah tahu. Ada yang mengatakan juga dalam filsafat, Pak. Jadi saya connect nyambung itu. Mengapa Nabi Adam harus makan buah kuldi? Ibu ya? Digoda oleh syaitan, karena sudah skenario. Kalau dia tidak makan buah kuldi nggak jadi dia ke bumi. Nah, tadi filsafat juga gitu juga. Nah, jadi sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu yang hormati, memaknai bahwa makna secara khalifah, kita semua manusia ini merupakan khalifah. Jadi bukan makna khalifah itu hanya penguasa. Ada yang memahami khalifah penguasa. Tapi secara bahasa bahwa khalifah itu maknanya adalah pengganti yang hidup sesudah. Tentu baginda Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia dilanjutkan dengan khalifah Abu Bakar Siddiq. Penggantinya Nabi Muhammad adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar, khalifah Umar bin Khattab. Penggantinya Abu Bakar adalah khalifah. Bapak yang hormati, maka ini ayat menjelaskan bahwa semua kita ini adalah khalifah. Nanti kita bahas mudah-mudahan sampai jam 6 selesai ini, Pak. Tentu di awal kami ingin ajak, dengan Allah menjadikan kita khalifah sebagai manusia daripada makhluk-makhluk lainnya, bahwa kita harus patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus bersyukur Bapak yang hormati? Karena di antara makhluk-makhluk Allah, kitalah makhluk yang paling sempurna, sebaik-baik makhluk. Termuat dalam surat At-Tin. Ayat keempat Allah tegaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Persoalan kita adalah sekarang ada yang membeda-bedakan. Maka ungkapan, Pak, mohon maaf, jangan ada mengatakan orang yang buruk. Ya. Semuanya adalah ciptaan Allah itu yang sempurna manusia. Walaupun berbeda-beda. Ada yang matanya cipit, besar, hidung mancung ke dalam, mancung hidung ke depan, dan sebagainya. Ya. Semua makhluk Allah ini manusia ada fi ahsani taqwim. Kenapa? Salah satunya di situ adalah Allah titip. Yang membedakan dengan makhluk-makhluk lain adalah akal. Makanya Allah menegaskan dalam surah Al-Muluk, tadi dibaca oleh Imam Masjid Darussalam. Mungkin masjidnya dengar nih, Pak ya. Jadi saya himbau nih ibu-ibu, saya masih ingat betul waktu masih muda dulu di sini, belum menikah, saya pernah azan di sini, Pak. Jadi saking semangatnya azan subuh, azan zuhur, saya datang terus ke sini. Nah, setelah azan, setelah sholat, ada ibu-ibu dekati saya waktu itu. Tinggal di mana, Nak? Nah, sudah nikah belum? Nah, rupanya mau cari menantu ini. Nah, saya masih ingat betul waktu diajak, entah ibunya masih ada apa enggak sekarang. Jadi kalau nanti ibu mau cari menantu itu ada apa namanya penunggu masjid Darussalam di dekat taman siswa. Saya juga kadang menyimak bacaan beliau, suaranya juga bagus. Dia mahasiswa Stein. Nah, kalau ibu pingin seorang imam menantunya ya boleh dipilih nanti. Ya, promosi Ustaz. Ya. Nah, surah Al-Muluk Allah tegaskan, "Qul huwallazi ansha'akum." Dia yang telah menciptakan kamu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah.
Ada 3 fungsi. Jadi artinya yang membedakan kita, Allah memberikan kita sarana ini, Pak. Yang membedakan dengan makhluk lain. Pertama apa? Wa ja'ala lakumus sam'a. Pendengaran yang pertama. Ada pertanyaan, mengapa tidak Allah ciptakan dulu mata? Ayat ini menjelaskan sam'a adalah sarana yang pertama kali berfungsi. Coba Ibu, kalau ketika mengandung, maka dianjurkan, kalau para pakar dokter Islam menyuruh ibu-ibu senantiasa baca Quran, senantiasa untuk bersolawat, mengucapkan kata-kata yang baik. Kenapa? Janin sudah mendengar, sam'ah. Jadi nggak bisa dibalik absor. Baru yang kedua, wal absor, penglihatan. Nah, sekarang kan nyata kita kalau melihat anak kecil baru lahir seminggu, mungkin kita main-main kan senyumnya bahagia, Pak. Bahagia senyum. Padahal dia bukan melihat kita, matanya belum melihat secara utuh, yang cuma hanya mendengarkan. Makanya ada yang memahami, kalaulah ada yang mengatakan mata terlebih dahulu, ini rahasia Allah. Coba kita perhatikan, Bapak hormati, begitu banyak orang yang, mohon maaf, diberikan sesuatu yang tidak bisa nampak, artinya buta, tetapi pendengarannya yang luar biasa. Begitu banyak kita perhatikan mereka bisa hafal Al-Quran karena mendengarkan. Tapi saya belum temukan yang terbalik, Pak. Mata bisa melihat tapi ininya peka, tuli. Ada yang hafal Quran tidak. Maka ini Bapak Ibu usikum, mari kita jaga ini pendengaran dengan yang baik-baik. Wa ja'alukumus sam'a wal absara wal afidah. Ada kalimat afidah. Para ulama menjelaskan afidah ini 2 makna, bisa akal dan hati, karena berkesinambungan. Ini yang membedakan kita. Tetapi Allah tegaskan dalam surat Al-Muluk tadi, ayat 23, qalilam ma tashkurun. Tapi begitu banyak di antara kamu yang tidak bersyukur. Ya Allah, ini Allah tegaskan betul ini. Sudah diberikan Allah dikaruniai kita dengan fi ahsani taqwim, bentuk yang sebaik-baik bentuk. Kemudian Allah ciptakan kita pendengaran, penglihatan, akal, hati, semua organ tubuh kita mungkin yang sempurna sebagainya. Tapi banyak di antara kita tidak bersyukur. Maka Allah tegaskan itu dalam surat Ar-Rahman. Kurang lebih 33 kali atau 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustahi wahai manusia. Assalamualaikum Bapak yang hormati, mudah-mudahan kita bukan hanya orang yang pandai mengucapkan bersyukur, tapi dalam realisasi kehidupan kita adalah orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan syukur itu minimal mengucapkan kalimat alhamdulillah. Buka toko dari pagi sampai sore tidak ada satupun pelaris. Jangan ngomong ya Allah innalillah gawat tuh jualan ciko, nah, corona puluh. Tetap mengucapkan alhamdulillah masih bisa buka kedai, sehat. Nah, ya. Maka Bapak hormati, pertama kami mengajak mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kita bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa Bapak hormati? Karena pada hakikatnya manusia itu memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan daripada makhluk-makhluk lainnya. Bahkan makhluk lainnya itu adalah untuk kepentingan kita umat manusia. Coba kita perhatikan, di muka bumi ini Allah ciptakan ada pohon, ada buah, ada binatang, semuanya adalah untuk kita. Maka memahami makna khalifah ini adalah kita bukan hanya sebagai pengganti, kalau dalam Quran dikatakan penerus, ya, penggantinya Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin di muka bumi ini. Kita memiliki ra'i, tanggung jawab yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin hadir semua hari ini kita memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Seorang ayah tanggung jawabnya menjadi kepala rumah tangga, mungkin ada dalam jabatan dan sebagainya. Karena Rasulullah tegaskan dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin. Ibu, semuanya pemimpin. Anak-anak kita di sekolah mungkin jadi ketua kelas, koordinator, ketua, menjadi pemimpin. Tetapi setiap yang dipimpin mas'ulun an ra'iyati akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati Bapak yang hormati, saat ini banyak kita temukan
sudah memiliki amanah tanggung jawab tapi tetap mencari amanah yang lain. Beda dengan ustadz saya Silahuddin di Ermeles, katanya cukup satu, saya cari amanah cukup satu. Saya pikir kenapa? Karena memang istrinya amanah namanya. Ya mungkin dia cari istri yang lain gitu. Nah, tapi mana amanah ini artinya tanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak yang hormati, kalaulah kita mampu mengurus atau mempertanggungjawabkan semua amanah yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan memberikan kita kedudukan yang lebih tinggi dan lebih mulia. Itu janji Allah. Tetapi kalau kita sudah diberikan tanggung jawab amanah tetapi kita tidak menjalankan amanah dengan baik, Masya Allah, ini hati-hati. Namanya hormati, karena hakikatnya manusia akan diletakkan derajat serendah-rendahnya. Firman Allah dalam surat At-Tin tadi, ayat keempat mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang terbaik. Allah lanjutkan, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini asfal. Makanya kalau Bapak nengok jalan Bu, aspal Bu ya, itu di bawah nggak ada aspal tuh di hati. Ya, mungkin bahasa Arab juga mungkin aspal. Oh, itu ada aspalnya bagus. Asfala safilin, di tempat yang paling serendah-rendahnya. Illa kata Allah. Nah, ini maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang paling rendah tadi derajatnya. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Makin hari ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab Allah, dan beriman pada Rasul, hari akhir, dan qada baik dan buruk. Tetapi iman ini tidak cukup hanya dengan lisan. Ulama banyak mengatakan bahwa yang namanya iman itu konsepnya 3. Tasdiqun bil qalbi, udah mantap ini, tidak tergoyahkan. Saya ada pelatihan, mohon maaf Pak, waktu itu kami agak komplain waktu ada mewakili dari MUI, dari para mubalik, pelatihan ke Bengkulu. Waktu itu pelatihannya untuk para mubalik yang bersertifikat. Waktu itu saya dengan Ustadz Hernendi Ma'ruf. Sampai di situ pikir, wah ini apakah yang menjadi kontroversi? Mubalik punya sertifikat, jadi kalau mau ngisi bawa sertifikatnya Pak. Saya pikir begitu dulu gitu kan. Nah, rupanya setelah dipahami, bukan artinya untuk meningkatkan kompetensi seorang mubalik. Nah, ada satu sisi saya lihat ada Ustadz, saya lupa dari daerah mana. Saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ngomong gitu. Tapi saya nggak yakin dengan corona. Wah, tegas dia sampaikan. Kenapa saya nggak yakin dengan corona? Karena begitu banyak orang yang sakit, pada sakitnya sakit bawaan, ujung-ujung corona, katanya gitu. Jadi kami sampaikan, hormati usikum. Ya, makanya kalau ada jemaah kita yang mungkin tidak mau pakai masker atau dia hadir, udahlah dalam yakin sajalah pada Allah. Memang qadarullah, itu izin Allah. Yang mau kena atau tidak, mau mati, mau hidup, itu Allah yang mentakdirkan. Tapi kita juga harus menjaga diri. Dalam arti begini Bapak hormati, al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan juga kita ada unsur al-ihmal, meremehkan. Ini salah satu faktor yang menyebabkan kita sakit. Kalau pakar saya baca di grup WhatsApp itu Bapak hormati, yang membuat kita sangat panik. Nah, ini juga berbahaya. Rasa ketakutan yang berlebih-lebihan, itu yang membuat kita sakit. Jangan ke masjid kayak banyak orang corona. Gitu. Nah, sama seperti cerita teman saya Pak, Bu. Waktu mulai bulan tahun 2020 ya, corona waktu itu. Ya, curhat dia kepada ibunya, aduh Bu, cek mana bapak kok nak ke masjid. Lah kenapa Pak? Corona lah banyaknya di masjid hari ini. Corona sudah banyak di tempat kita. Terus Pak, bapak nggak bisa lagi ke masjid. Nah, itu alasan bapaknya. Apa kata ibunya? Bu, Pak, sebelum corona saja bapak jarang ke masjid. Jadi banyak alasan-alasan orang. Ya, akhirnya corona jadikan alasan. Maka menghormati. Jadi memang kita harus juga yakin. Ya, apapun yang Allah berikan ini bukan berupa nikmat saja, tetapi juga ujian. Maka tadi yang pertama adalah beriman. Diucapkan dengan lisan,
dimantapkan dengan hati, tasdiqum bil qalbi wa ikram bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan dikerjakan dengan anggota tubuh. Pertama orang beriman yang bukan ditaruh di serendah-rendahnya. Yang kedua, wa amilus solihat, dan dia beramal soleh. Maka begitu banyak ayat kita temukan kalau kalimat Al-Quran illal ladzina amanu wa amilus solihat, ada beriman pasti ada beramal soleh. Surah wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihat. Maka kalau kita menyatakan kita beriman kepada Allah, maka dua selanjutnya kita juga harus melakukan amal soleh. Nah, di sini memaknai bahwa kalaulah kita menjadi khalifah di muka bumi ini, maka kita harus penuh dengan rasa tanggung jawab. Amal baiknya bukan berarti hanya kepada agama saja. Semua maslahat untuk muka bumi ini. Saya kutip ada Ustadz mewakili Sekjen MUI waktu itu. Memahami makna khalifah itu, kalau dalam Al-Quran dikatakan wa yasta'marakum huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Dalam surat Hud ayat 61, Allah yang menciptakan kamu di muka bumi ini, wasta'marakum, ini tanggung tugas kita, dan memakmurkan masjid, memakmurkan muka bumi ini. Coba Bapak yang hormati, memakmurkan ini maknanya apa? Nah, ya, kalau kita sama dengan dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid, kita menghidupkan aktivitas kegiatan di masjid, memakmurkan. Tapi kalau memahami memakmurkan bumi adalah bertambahnya akan keberkahan-keberkahan dan bertambahnya sesuatu yang bermanfaat di bumi ini. Saya masih ingat khutbah Jumat waktu itu, Ustaz siapa? Masih muda sekali di sini saya waktu itu jemaah. Man kana yu'minu billah wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat. Coba kita koreksi, Bapak. Apakah diri kita ini sudah membawa dampak bermanfaat bagi orang lain, atau sebaliknya, hadir kita membuat orang ketidaknyamanan? Jadi kalau kita datang, Pak, mama bertamu kita ke rumah orang senang, berarti bermanfaat. Wah, ibu itu kenapa memberikan pencerahan terus pada saya. Tapi kalau ibu itu datang ke rumah saya, Masya Allah, menggunjing terus saya. Nah, kalau makan gunjing nggak masalah, ini menggunjing terus. Atau lebih, mohon maaf ini, kalaulah tahun kemarin Ramadan kita mungkin sholat kita banyak di rumah masing-masing. Hari raya pun mungkin berbeda, Pak ya. Saya merasakan waktu itu hari pertama saya ke rumah orang tua, sepinya luar biasa. Nah, mungkin kalau tahun ini mungkin sudah mulai agak sedikit berbeda. Di satu sisi mungkin masyarakat mulai jenuh. Kalau nanti bersilaturahim kita ke rumah tetangga atau ke rumah famili, kalau yang bawa anak kecil, Bu, ya saya hanya ingatkan ini, jangan membuat diri kita malu. Apa contohnya? Ini curhatan seorang ibu. Saya baca, Masya Allah, betul itu rupanya. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sudah sebagian dari iman. Anak-anak yang suka TikTok, ya, joget-joget, tampil media sosial, hati-hati. Ya, itu dosa jariah. Ya, sudah hilang rasa malu. Nah, ini contoh kecil, Pak. Saya waktu baca artikel itu, dia datang ke rumah bawa anak, namanya anak kecil. Jadi ketika itu ada makanan-makanan yang berbeda-beda. Dia pilih makanan yang paling enak dan paling mahal. Dipegangnya toples itu, dibuka, sampai terus makan. Ahli rumah nengok, wah, kue yang elok perlu diambilnya. Nah, yang ibunya malah ikut juga. Hina. Nah, hati-hati, Bu ya. Yang niat awalnya kita silaturahim, membuat ahli rumah bahagia, senang menerima kita, akhirnya menjadi kesal. Nah, jadi kalau bertamu, coba cek anaknya, Bu. Ya, ini nak kue yang lain. Ya, jangan kue itu terus. Sampai ada kue tojin, oh ibu taruh kantong gitu. Ya, nah, ini pengalaman kecil dulu gitu. Ayo hormati. Jadi artinya, kalaulah kita menjadi khalifah memakmurkan bumi ini, mari kita mengelola bumi ini segala isinya dengan sebaik-baiknya. Kenapa hormati? Kan ada khalifah tadi. Kalau namanya khalifah itu ada yang menggantikan kita. Untuk apa kita memberikan yang terbaik muka bumi ini? Karena nanti kita juga pasti akan mati, akan dilanjutkan oleh generasi kita. Kalaulah hari ini kita menanam, memberikan sesuatu yang bermanfaat, maka seterusnya generasi kita insya Allah akan menjadi lebih baik lagi.
Maka ini makna khalifah tadi. Kita menyiapkan segala sesuatu dengan yang baik, bermanfaat, mendatangkan keberkahan. Kalau istilah yang lain adalah menjaga keseimbangan muka bumi ini. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan karena perangai manusia tadi, zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Bahwa kerusakan muka bumi ini sudah tampak karena ulah tangan manusia. Nah, ini coba koreksi, apakah hadir kita ini merusak muka bumi ini atau memberikan keberkahan? Mohon doanya Pak. Subuh kemarin ya, kami berjamaah di musola di jalur 2 itu, alhamdulillah ini baru planning. Alhamdulillah Allah gerakkan hati orang yang saudagar kaya, pemborong gitu ya. Jalur 2 mungkin kalau Bapak lewat dari Akbar mau ke jalur 2 itu kan jalan pematang gitu, sepi. Alhamdulillah digerakkan akan dibuat ikon masjid mewah ya, bukan hanya untuk beribadah tapi juga menjadi contoh. Nah, jadi kami rapat kemarin, alhamdulillah sudah punya iming rencana tanah seluas itu 25 kali 40 akan dibangun masjid ya, kalau bisa desainnya dan sebagainya. Alhamdulillah kami cuma diminta doa dan fisik ya, tenaga. Biaya dia tanggung jawab semuanya, masya Allah. Wah, ini orang luar biasa Bu. Karena persoalan itu diawali adalah karena ada orang yang tidak bisa memakmurkan muka bumi. Apa? Kalau Ibu mohon maaf ada lewat sudah memutus itu, begitu banyak tidak ada kesadaran orang-orang yang membuang sampah. Waktu itu kami bersih sama-sama Pak, sudah bertumpuk sampah, sudah kami bersihkan, alhamdulillah sebulan 2 bulan bersih. Pas beberapa meter setelah itu banyak lagi sampah. Pernah saya temukan, masya Allah, ketika berjalan, saya tidak sebut dia sebagai apa, melihat pakai mobil Pak, tus melempar saja. Wajar, sepi tempat buang sampah. Mana kami kasih ide dengan Pak RT, Pak, biar orang ini takut buang sampah. Nah, bagaimana kita taruh? Karena saya waktu itu nonton lihat di Jawa, tempat sampah itu sudah kita bersihkan, langsung bangun tempat kuburan. Jadi kan seperti kuburan, jadi orang mau kuburan dah jadi gitu ya. Nah, jadi ide-ide saja ya, kreatifnya saja. Sama seperti di masjid Pak, ada masjid kami ngisi, ada kehilangan motor waktu itu, ada CCTV Pak, belum ada. Saya kasih ide satu Pak, apa? Tulis, hati-hati Anda diawasi oleh CCTV. Nah, walaupun belum punya CCTV, taruh aja tulisan itu. Minimal maling nengok, di mana CCTV. Nah, dia khawatir. Nah ya, nah, mudah-mudahan maling tidak dengar nih Pak. Nah, ya. Nah, juga hormati, jadi artinya mari kami ngajak di kesempatan berbahagia ini kita memaknai menjadi khalifah. Tanggung jawab di muka bumi ini, apa yang kita lakukan itu harus mendatangkan hal-hal yang baik, bermanfaat, bermaslahat untuk orang banyak, bukan hanya untuk kita pribadi. Contoh kecil baginda Rasulullah SAW ini Bu, untuk menjaga kelestarian muka bumi ini, dari adab buang air kecil. Ini contoh terkecil saja. Bagaimana baginda Rasulullah SAW melarang orang buang air kecil di tempat air yang tidak bergerak. Artinya air yang tergenang, buang air kecil pun di situ dilarang. Atau bahkan di tempat lubang, ya, yang ada binatangnya, tempat semut gitu ya. Nah, coba cek anak-anaknya Bu, ya, jangan ada lubang ditutup kencingnya, dilarang itu. Karena menjaga kelestarian, kelangsungan hidup di muka bumi ini. Itu termasuk adab dan etika. Jadi semua apapun yang memahami dengan memakmurkan tadi, kami ngajak, mari hadir kita dapat menjaga, merawat, melestarikan muka bumi ini dan mendatangkan manfaat dan keberkahan. Mudah-mudahan menghormati pas jam 6.05 karena matahari sudah mulai ini syuruk, nanti kita salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul musta'an, wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah. Mana tadi mana? Muklisin. Muklisin. Demikian tadi jamaah subuh Masjid Al-Jihad di mana saja berada yang telah menyaksikan kajian live secara langsung yang kami siarkan langsung dari Masjid Al-Jihad Muhammadiyah Curug
bersama Ustadz Rio Barko MPD dengan tema manusia sebagai khalifah di bumi. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan kajian-kajian subuh di Masjid Al-Jihad ini dan men-share ke grup-grup, ke teman-teman yang jamaah miliki untuk membantu syiar dakwah melalui media sosial dari Masjid Al-Jihad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.